Oke, halo, selamat malam Bang Daru. Sorry sebelumnya gue ajak Discord malam-malam ya. Bang, gue pengen nanya aja sih, kira-kira progres web directory UMKM Sandang dan Pangan lokal kita itu udah sampai mana ya? Kemarin tuh gue sempet cek di repository Bang pas malam, kayaknya lu habis nge-push lumayan banyak pembaruan ya ke cabang men. Iya Jer, semalam gue ngebut beresin bagian seedar database-nya. Awalnya gue mau masukin data UMKM-nya secara manual. Gue ketik tuh satu-satu nama tokonya, alamatnya, deskripsi produknya. Tapi baru dapat 5 data aja udah capek banget mikir ngarang deskripsinya. Nah akhirnya gue putusin buat pakai AI generatif buat ngebantu bikin dummy datanya. Wah, bener juga sih. Kalau misalnya ngisi database kosong biar kelihatan penuh buat testing itu emang paling malesin sih Bang. Lu generate pakai instruksi gimana waktu itu Bang? Waktu itu gue kasih instruksi spesifiknya ke AI, gue ketik, tolong buatkan 50 data UMKM fiktif yang berlokasi di Jakarta. Untuk kategori ini bagi dua, ada kuliner lokal dan kerajinan tangan. Terus buatkan nama toko, alamat lengkap, dengan nama jalan, dan deskripsi produk yang menarik. Terus langsung format hasilnya ke dalam bentuk array asosiatif PHP. Biar bisa langsung di copy paste ke file seeder Laravel kita. Wih, langsung minta di format ke PHP. Pinter juga tuh Bang. Biasanya sih orang-orang cuma minta teks biasa, terus repot sendiri masukin ke kodenya tuh. Hasil generatnya rapi nggak tuh Bang, kira-kira? Nah, untuk hasil generate itu rapi banget. Itu yang bikin gue juga agak kaget. Jadi format sintaksnya pas, nggak ada koma atau kutip yang kurang. Jadi semalam kerjaan gue cuma copy paste aja hasil dari AI ke Laravel. Terus jalanin komen migrate dan seed. Kurang dari setengah jam itu web directory UMKM kita tuh udah punya 50 data toko yang siap ditampilin. Kalau ngetik sendiri manual itu bisa berjam-jam, Jer. Itu ngebantu banget sih dari segi produktivitas ya Bang. Terus kalau dari sisi tampilan depannya gimana? Lu sempat pakai AI juga nggak buat ngerapin layout web kita itu Bang? Nah, kalau urusan front end, gue juga sempat minta tolong AI buat bikin struktur card pakai Bootstrap buat nampilin profil tiap UMKM. Gue minta dibikinin desain card yang responsif, yang kalau dibuka di HP, gambarnya ada di atas. Tapi kalau dibuka di laptop, gambarnya di kiri dan teksnya di kanan. Dia langsung ngasih struktur HTML-nya. Oh, amankah itu Bang dipasang ke web kita? Dia emang nggak bentrok sama kelasnya? Itu dia masalahnya. Pas gua pasang, tata letaknya malah berantakan, jarak antara marginnya aneh, terus tombolnya nggak sesuai warna tema kita. Pas gua telusuri, ternyata AI-nya ngasih kelas bawaan Bootstrap versi 4, padahal di proyek Laravel kita ini kan pakainya Bootstrap 5. Ada beberapa nama kelas yang udah berubah di versi baru. Oh iya pantesan. AI itu emang kadang suka nyampur-nyampur versi framework gitu sih Bang karena data latihannya kan campur aduk. Ya tapi seenggaknya kerangka kasarnya udah ada ya jadi tinggal lu benerin dikit-dikit aja kelasnya sih Bang yang usang. Ah, betul. Ujung-ujungnya gue tetap harus baca dokumentasi resmi Bootstrap 5 juga buat nyocokin. Kalau lu sendiri gimana, Jer? Di mata kuliah atau proyek lain, kerasa dampak pemakaian alternatif ini nggak? Wah kalau dari gue sendiri sih kerasa banget ya Bang. Kemarin pas ngerjain tugas apa tuh? Mata kuliah ini machine learning. Apalagi pas disuruh melatih jurnal neural network itu loh. Yang kita wajib nyoba 3 eksperimen arsitektur yang beda-beda itu Bang. Itu gue pakai bantuan AI buat nyusun fondasi kodenya di Python sih. Oh, yang tugas arsitektur jaringan itu kan lumayan kompleks, Jer. Banyak layer yang harus diatur. AI-nya bisa handle nulis kodenya dari awal nggak? Bisa dibilang dia ngebantu bikin boilerplate atau kerangka dasarnya aja sih Bang. Jadi kayak misalnya buat eksperimen pertama tuh gue minta AI buatin kelas model pakai PyTorch yang punya 2 hidden layer dan pakai fungsi aktivasi relu. Dia buatin kodenya dengan rapi, lengkap sama nama fungsi buat forward propagationnya. Terus buat eksperimen kedua dan ketiga itu tinggal gue suruh dia buat modifikasi dikit. Misal kayak gue nyuruh dia buat nambahin drop outlier biar nggak overfitting gitu sih. Oh, lebih cepat dong ya ngerjainnya. Lebih cepat di awal pas nulis kode bang, tapi dia pas masuk ke tahap debugging ini bagian yang paling seru sih sekaligus bikin pusing juga. Kadang pas gue coba run proses trainingnya itu programnya nge-crash gara-gara shape mismatch.
Lu tahu kan kalau misalnya di machine learning itu dimensi matriks atau tensor dari satu layer ke layer berikutnya itu harus sinkron ukurannya. Ya, itu penyakit paling umum sih itu kalau mainin neural network, salah ngitung dimensi, masuk dan keluarnya itu langsung error panjang ya. Nah, itu dia Bang yang gue maksud. Kita cari tahu dulu di layar mana yang dimensinya bentrok. Itu susah banget kalau misalnya dicek manual satu-satu. Jadi akhirnya error log yang panjang banget di terminal itu gue copy semua Bang. Terus gue paste ke AI, gue kasih prompt kayak ini ada error shape mismatch di codingan PyTorch saya. Tolong analisa di baris mana letak ketidaksesuaiannya berdasarkan arsitektur ini. Terus si AI-nya itu bisa nemuin bugnya nggak? Nah, langsung ketemu Bang. Kebetulan gue pakai Claude bayar kan. Dia jelasin secara rinci gitu Bang. Misalnya dimensi output dari layer konvolusi pertama Anda adalah 64, tapi layer linear berikutnya mengharapkan input 128. Nah, si Claude ini bahkan langsung ngasih saran perbaikan baris kodenya. Proses debugging yang biasanya bisa makan waktu berjam-jam karena pakai AI, buat nyari dimensi yang salah itu bisa beres dalam hitungan menit. Hmm, itu keren sih, fungsional banget buat troubleshooting. Tapi selama lu pakai AI buat ngerjain Python dan NLP kemarin pernah nemu kendala parah nggak gara-gara AI-nya? Eh, ada Bang, ada persis kayak di kasus lu di Bootstrap tadi. Jadi di proyek pengolahan bahasa alami atau NLP, gue pernah minta tolong ke AI buat bikinin fungsi buat text pre-processing pakai suatu library. Jadi kodenya itu kelihatan masuk akal dan meyakinkan banget Bang. Tapi pas gue jalanin malah error, module not found atau fungsi nggak dikenali. Setelah gue cari-cari itu ternyata AI-nya itu ngasih fungsi dari library versi lama yang udah didepresiasi atau bahkan udah dihapus sama pengembangnya Bang. Oh, berarti itu halusinasi kode ya jatuhnya. Itu sih kelihatan banget ya, padahal udah nggak relevan gitu. Iya Bang, itu tepat banget. Jadi di situ gue sadar kalau misalnya fondasi logika pemrograman kita itu nggak kuat, kita bakal terjebak muter-muter nyari error yang sebenarnya disebabkan sama AI itu sendiri Bang. Kita emang nggak bisa asal percaya dan telan mentah-mentah hasil generate kodenya. Iya sih, posisi saya memang murni seharusnya jadi asisten aja, jadi pembantu aja gitu, bukan pengganti otak programmernya. Tapi Jer, di luar ranah coding, lu pernah nggak sih pakai AI buat nulis dokumentasi proyek atau bikin laporan sebelumnya? Hmm, Sering sih Bang. Biasanya buat ngerapin bahasa aja sih. Kalau misalnya gua kan kadang kalau kita nulis analisis teknisnya itu kan bahasanya kadang suka belepotan. Atau kadang alurnya kan suka lompat-lompat. Gue biasanya nulis draft kasarnya dulu Bang. Jadi kayak poin-poin idenya murni dari gua. Habis itu draftnya gue masukin ke AI dan gue suruh gue nge-prompt dia kayak misal tolong rapikan tata bahasa teks ini menjadi lebih formal dan akademis. Perbaiki transisi antar paragrafnya, hasilnya lumayan banget sih Bang, laporannya jadi lebih enak dibaca. Gue juga persis kayak gitu cara pakainya. Gue pernah coba suruh AI nulis kesimpulan dari nol, cuma ngasih topik doang gitu. Hasilnya malah kelihatan banget robotiknya, kata-katanya terlalu kaku, suka pakai frasa berulang. Terus konteks proyek spesifik yang lagi kita kerjain malah nggak nyambung. Jadi mending idenya tetap dari kita, AI cuma untuk poles kalimatnya aja. Nah, bener banget tuh. Nah, gini Bang Daru, kalau dipikir-pikir dari obrolan yang panjang kita barusan, kita bisa nih Bang narik beberapa barang benang merah, maaf, dari soal pengalaman implementasi AI generatif di lingkungan kampus kita Bang. Ya kalau gua harus merangkum, poin utama ada di efisiensi. Pertama, AI ini benar-benar mengubah cara kita kerja, bikin data dummy ratusan baris cuma butuh beberapa detik gitu. Terus bikin struktur card HTML bisa cepet, bikin kerangka awal neural network juga hitungan menit doang. Terus secara produktivitas peningkatan drastis banget dibandingkan sebelum nggak ada AI gitu. Betul Bang, gue setuju banget sama efisiensinya. Tapi sebagai poin rangkuman yang kedua, kecepatan itu datang sama resiko yang sepadan Bang. Contohnya kayak misal ada kendala versi framework Bootstrap, lu tadi kan Bang yang lu cerita barusan, dan halusinasi library usang di Python gua. Artinya pengguna AI ini tetap dituntut punya pemahaman teknis atau domain knowledge yang kuat. Kalau kita nggak paham dasar pemrogramannya, kita nggak bakal tahu kalau AI ngasih kode yang salah. Masuk akal itu. Terus yang ketiga, kalau buat urusan penulisan laporan atau dokumentasi, peran AI itu paling maksimal tuh di ranah editing. Dia jago buat merapikan tata bahasa atau mencari sinonim biar kalimat itu tuh bervariasi.
Tapi untuk esensi, ide utama, dan pemikiran analitisnya tetap harus murni dari hasil pemikiran kita sendiri. Betul, gue setuju banget Bang. Jadi kesimpulan besarnya AI generatif itu ibarat alat pendukung yang sangat kuat, tapi kendali setirnya harus tetap ada di tangan kita Bang. Kita pakai AI itu buat menyingkirkan pekerjaan repetitif yang bikin capek, biar kita bisa fokus mikirin logika inti dan penyelesaian masalah di proyek kita. Iya sih, setuju, setuju.